warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senang Tani, ada yang sedang ingin menanam kacang panjang. Jadi kacang panjang ini bisa menjadi salah satu referensi komoditas dengan perawatan yang cenderung minim, tapi tentunya untuk produktivitasnya bisa tetap terjamin. Dan pada kesempatan kali ini akan coba kami rekomendasikan salah satu varietas yang menurut petani pemilik lahan di sini untuk perawatannya ini cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan varietas lain, tapi untuk produktivitasnya bisa tetap menjanjikan. Untuk tahu lebih lanjut mengenai keistimewaan dari varietas ini dan bagaimana petani pemilik lahan di sini untuk merawat tanamannya di sini sehingga bisa menghasilkan tanaman dengan produktivitas yang sangat menjanjikan, simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Senang Tani, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani dan tentunya sahabat Senang Tani semua, semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk bertani. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lahan kacang panjang dengan varietas Zelva. Mungkin dari judulnya sahabat Senang Tani juga sudah tahu ya varietas apa yang ditanam di lahan ini. Dan lahan ini terletak di ketinggian sekitar 100 mdpl, bisa dibilang dataran rendah dengan kondisi lahan yang sudah endemik terhadap virus kuning. Petani pemilik lahan di sini tadi juga memberikan keterangan bahwa sebenarnya di sekitar lahan ini sebenarnya banyak sekali tanaman yang sudah terserang oleh virus. Jadi bisa dikatakan kondisi lahan di sini ini merupakan lahan yang endemik virus. Tapi istimewanya dari varietas Zelva ini adalah walaupun varietas ini belum mengklaim tahan terhadap serangan virus, tapi alhamdulillah dibuktikan di lahan ini walaupun ditanam di daerah endemik virus, tapi untuk serangan virusnya masih bisa dikatakan sangat minim karena di sini ditanam sekitar 3 ons benih dengan luas sekitar 700 meter persegi, tapi untuk yang terserang virus ini baru ada 1-2. Jadi bisa dibilang ini masih sangat aman untuk ukuran tanaman yang ditanam di daerah endemik virus. Jadi untuk sahabat Senang Tani semua yang tinggal di daerah dataran rendah sampai dataran menengah, varietas Zelva ini bisa sangat cocok untuk ditanam di daerah sahabat Senang Tani semua. Dan berbicara mengenai produktivitas dari varietas Zelva di sini, tanaman di sini sudah petik yang ke-6 kali dengan total petikan dari yang pertama sampai ke-6 kemarin ini mendapatkan sekitar 450 kg dari 700 meter persegi lahan ini. Dan untuk interval pemetikannya di sini dilakukan 2 hari sekali. Jadi kemarin baru saja dipetik dan bisa dilihat ya sahabat Senang Tani bagaimana kondisi tanamannya di sini dengan buah yang sangat tebal seperti ini. Ini menandakan bahwa memang varietas Zelva ini memiliki produktivitas yang sangat istimewa. Dan berbicara mengenai perawatan yang dilakukan di lahan ini seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk lahan ini sebenarnya perawatannya cukup sederhana, cukup minim karena petani pemilik lahan memiliki banyak lahan yang lain yang harus dirawat. Jadi tentunya ada keterbatasan waktu dan juga tenaga untuk merawat lahan ini. Jadi kacang panjang Zelva ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk sahabat Senang Tani semua yang memiliki lahan banyak dan tentunya memiliki keterbatasan waktu dan juga tenaga untuk merawat lahannya. Dengan menanam varietas yang sudah terbukti unggul, maka untuk perawatannya pun juga cenderung lebih mudah dan kita bisa meluangkan waktu untuk merawat lahan yang lain. Nah, untuk lahan ini sebenarnya ini merupakan lahan bekas dan untuk pupuk dasarnya di sini hanya menggunakan pupuk kotoran kambing sekitar 15 karung untuk 700 meter persegi. Kemudian untuk pengocorannya baru dilakukan selama 2 kali. Untuk fase vegetatif dulu pengocorannya ini menggunakan Ponska dan juga Vertipos. Ini hanya habis 1 kg untuk masing-masing produknya. Dan untuk pengocoran kedua di masa generatif ini menggunakan NPK grower. Jadi NPK growernya menggunakan sekitar setengah gelas, kemudian dicampur dengan 2 sendok kalha untuk 16 liter air. Dan untuk selanjutnya sampai saat ini belum dilakukan pengocoran lagi. Dan untuk penyepraian bisa dibilang ini juga masih sangat simpel dan sederhana karena di fase vegetatif petani pemilik lahan hanya menggunakan Mordenpol dicampur dengan
insektisida imidacloprid. Kemudian untuk fase generatif ini beliau mulai mengganti nutrisinya. Jadi untuk nutrisinya ini di rolling menggunakan Mordenfol 2 tutup botol, kemudian di penyepraian selanjutnya menggunakan Kalinet 4 tutup botol. Dan untuk interval penyepraiannya ini dilakukan hanya seminggu sekali. Jadi bisa dibilang perawatan di sini ini cukup sederhana, tidak memerlukan banyak jenis nutrisi yang diaplikasikan di tanaman ini, tapi tentunya tetap mengedepankan kualitas dari nutrisi yang diaplikasikan ke tanaman, karena dari awal ini sudah menggunakan Ponska Plus dan Vertipos untuk pengocorannya, dimana ini membantu tanaman kecil untuk bisa tumbuh lebih cepat, lebih optimal, sehingga dia siap untuk memasuki fase generatif. Kemudian di saat mulai masuk fase generatif ini menggunakan NPK Grower dan juga Kalha. Nah, di sini pertimbangan beliau menggunakan Kalha adalah karena selama tanaman ini mulai masuk fase generatif, curah hujan di sini juga sudah mulai tinggi. Jadi untuk tetap mempertahankan pH tanah supaya bisa tetap optimal, tidak terlalu drop, di sini beliau mengocorkan Kalha dicampurkan dengan NPK Grower tentunya untuk lebih mengoptimalkan pembentukan bunga dan juga buahnya. Kemudian untuk penyepraian juga bisa dibilang sangat sederhana karena di fase generatif hanya menggunakan Mordenfol, dimana walaupun hanya menggunakan Mordenfol, tapi Mordenfol ini sudah cukup lengkap kandungannya, ada magnesium dan juga fosfatnya. Jadi ini sangat bagus untuk tetap mempertahankan kondisi daun supaya tetap hijau, jadi fotosintesisnya juga bisa berjalan dengan lancar. Apalagi saat musim penghujan biasanya intensitas cahaya matahari cenderung lebih kecil, jadi untuk tetap mengoptimalkan kinerja klorofil pada daun, kita bisa mengaplikasikan pupuk yang mengandung magnesium pada tanaman kita. Kemudian saat mulai masuk fase generatif ini mulai di rolling antara Mordenfol dan Kalinet. Tentunya penyepraian Kalinet ini juga sangat berpengaruh ya terhadap pembentukan bunga dan juga buah pada tanaman di sini. Jadi walaupun untuk jenis nutrisinya ini tidak terlalu banyak, tidak terlalu ribet, tapi tani pupuk ilahan tentunya juga sudah mempertimbangkan kualitas nutrisi yang diberikan ke tanaman kita, dan sudah terbukti efektivitasnya dengan perawatan yang cenderung sederhana tapi tetap bisa mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dan juga menghasilkan buah yang sangat banyak seperti ini. Dan berbicara mengenai varietas Jalva ini merupakan salah satu varietas kacang panjang yang sangat recommended untuk sahabat senang tani semua, karena tadi walaupun dengan perawatan yang cenderung minim dan sederhana tapi tetap bisa menghasilkan buah yang maksimal. Dan keistimewaan yang dimiliki oleh varietas Jalva ini selain tadi adalah jumlah daun yang tidak terlalu banyak tapi jumlah buahnya bisa tetap lebat. Jadi bisa dilihat ya sahabat senang tani, di sini tanamannya ini tidak terlalu rimbun daunnya, tapi buahnya bisa dikatakan sangat banyak. Nah, ini menjadi salah satu keistimewaan dari varietas Jalva. Dengan karakteristik daun yang tidak terlalu lebat ini akan sangat cocok untuk ditanam dengan sistem tumpang sari seperti apa yang dilakukan oleh petani pemilik lahan di sini. Di sini ini pada bagian tengah bedengannya ini ditanam cabai, kemudian pada bagian tepinya ditanam kacang panjang Jalva ini. Dan untuk masing-masing lubang tanam ini hanya ditanam satu tanaman saja dengan jarak tanam sekitar 50 cm kali 60 cm. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka pertumbuhan tanaman cabainya ini kemungkinan tidak terhambat oleh tanaman kacang panjangnya. Jadi, Jalva ini sangat cocok untuk ditumpang sarikan dengan tanaman lain jika sahabat senang tani semua ingin lebih mengoptimalkan lahannya untuk ditanam dengan berbagai komoditas. Nah, kemudian selain itu keistimewaan dari varietas Jalva ini adalah dari karakteristik buahnya, karena tentunya karakteristik buah ini akan sangat menentukan pada proses jual beli hasil panennya, karena konsumen ini lebih suka terhadap kacang panjang dengan ciri-ciri yang buahnya ini walaupun tidak terlalu besar tapi jadi tidak kopong, dan dari segi ukurannya ini juga cenderung sedang dengan panjang sekitar 85 cm dan dengan warna buah yang hijau segar dengan pucuknya juga berwarna hijau. Ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri untuk konsumen untuk lebih diminati oleh para konsumen tersebut. Nah, di sini kacang panjang Jalva ini bisa dipanen pada umur sekitar 35 hari setelah tanam, karena di sini bisa dibilang dataran rendah
karena dengan ketinggian 100 mdpl ini bisa dipanen sekitar 35 hari setelah tanam. Ini mungkin akan berbeda-beda pada masing-masing ketinggian tempat tinggal sahabat Senang Tani semua. Mungkin yang tempat tinggalnya ini lebih tinggi, barangkali kemungkinan waktu panennya akan lebih lama juga. Tapi di sini di lahan ini dengan ketinggian 100 mdpl bisa dipanen saat 35 hari setelah tanam. Dan berbicara mengenai sistem tanam di sini, kacang panjangnya ini dibuat para-para menutupi seluruh permukaan lahan. Jadi di atas saya ini, di atas paritnya ada para-paranya, kemudian di atas bedengannya pun juga ada. Jadi dibiarkan tanaman ini bisa menjalar dengan bebas. Jadi pertumbuhan cabang batangnya ini juga bisa lebih banyak dan bisa menghasilkan buah yang lebih banyak juga. Mas mati ramas. Nah jadi itu ya sahabat Senang Tani, salah satu rekomendasi varietas kacang panjang yang bisa dicoba oleh sahabat Senang Tani semua dengan perawatan yang bisa dibilang sangat sederhana tapi bisa tetap menghasilkan produktivitas yang menjanjikan. Ini akan sangat cocok untuk sahabat Senang Tani yang memiliki lahan banyak dan harus meluangkan waktunya untuk merawat lahan-lahan yang lain. Tapi tentunya dengan menanam varietas yang sudah terbukti keunggulannya, ini bisa lebih meminimalisir perawatan yang dilakukan, dan untuk pengendalian hama penyakitnya pun juga lebih minim. Jadi tentunya bisa lebih menekan modal dari sahabat Senang Tani semua. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat Senang Tani semua. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.